Percepat. Ayah, Dia ada di depan sana. Keluar sini. Zhu Yue, keluar sini. Keluar. Keluar. Cepat keluar. Serang dia. Dengan tingkat kemampuanmu yang minim, kamu pikir kamu bisa berkompetisi di pertandingan arena? Jangan mempermalukan si lumpuh tua keluargamu. Kamu dilarang menghina guruku. Hentikan. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Enyahlah. Mengapa kalian semua begitu kasar? Lama tidak bertemu Zhu Yue. Kamu memukul orang-orangku dan menyuruhku pergi. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Zhou Hui, Saya temui putra dari Suru Yangsen. guru, pendaftaran untuk pertandingan arena telah dimulai. Pendaftaran pertandingan arena. Kalian semua ingin berpartisipasi dalam pertandingan arena juga. Kalian semua bahkan murid junior Xiao Hui. Kalian tidak bisa mengalahkan. Apakah kamu bermimpi di siang bolong? Apakah kita menang atau kalah? Bukan urusanmu untuk menarik kesimpulan di sini. Kita akan bertemu di ring. Baiklah, di arena. Kita bertanding untuk kemenangan dan memutuskan hidup atau mati. Jika kamu kalah, kamu harus mematahkan tanganmu sendiri. Dan juga sebidang tanah ini. Dan sasana tinju yang ayahmu berikan padamu. Serahkan padaku. Bersama dengan milikmu ini. Murid kesayanganmu ini. Enyam. Berhenti di situ. Aku sama sekali tidak akan menyerahkan apa yang ayah tinggalkan secara pribadi kepada orang sepertimu yang bejat moralnya. Kalau begitu tergantung pada tinju siapa yang paling keras. Guru, apa yang harus kita lakukan? Dia ingin kita mematahkan tangan kita sendiri. Apakah kita masih akan pergi? Ya kita harus pergi. Dan kita harus menang pertandingan ini. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan diri kita seperti hari ini, selamanya terinjak-injak di bawah kakinya. Guru, kita bahkan belum bertarung diri, dan kita sudah dipukuli seperti ini. Jika kita pergi, apakah kita akan selamat? Jika kamu ingin pergi, pergilah. Aku jelas tidak akan pergi. Tizu, apa yang kamu katakan? Guru, apa yang Tizu katakan tidak salah. Kita masih muda. Kita akan punya banyak kesempatan nanti. Ya, mari kita tunggu lain kali. Aku pasti akan pergi lain kali. Baiklah. Aku sudah melatihmu begitu lama. Satu langkah lagi menuju kejuaraan, satu langkah lagi menuju kesuksesan. Hanya satu langkah lagi. Apakah kau memilih untuk menyerah? Kami adalah anak yatim. Guru membesarkan kami dan mengajari kami cara bertarung. Bukankah kita telah menghabiskan bertahun-tahun ini berjuang untuk kompetisi ini? Apa yang kamu ragukan? Mengapa ragu? aku akan pergi. Bagus. Kau bersikeras untuk pergi, benarkah? Kalau begitu baiklah. Jika kau bisa mengalahkan Tisu hari ini, maka aku akan membiarkanmu pergi. Aku akan bertarung. Ayah, aku pasti akan membuktikan diriku padamu. Guru, kalau begitu aku yang menentukan syaratnya. Jika aku bertarung dalam pertandingan ini, aku tidak akan bertarung di arena lagi.
Cukup. Melawanmu. Lebih buruk daripada memukul Samsak. Samsak lebih cepat darimu. Melihat kondisimu saat ini, siapa yang mungkin bisa kamu kalahkan diri? Lihat cara kamu melayangkan pukulanmu barusan. Itu hanyalah gerakan dangkal. Lebih baik kamu pulang lebih cepat untuk menikah dan punya anak. Sekarang, apakah kau mengerti mengapa aku tidak membiarkanmu bertarung? Kekuatan seorang wanita secara inheren lebih rendah dari seorang pria. Hanya pria yang benar-benar bisa disebut raja kekuatan di dunia ini. Baik itu 5 tahun, 10 tahun, atau 100 tahun. Aturan yang tak tergoyahkan ini tidak akan pernah berubah. Bagaimana kalau begini? Dalam beberapa hari aku akan mengatur kencan buta untukmu. Menikah lebih awal, mendukung suamimu, dan membesarkan anak-anakmu. Di arena kejuaraan juara tinju. Hadirin sekalian, selamat malam semuanya. Selamat datang di kejuaraan juara tinju, tempat final. Kontestan pertama yang masuk adalah juara kelas berat bertahan dari sesi sebelumnya, Shu Tenghui. Mari kita lihat, apakah dia bisa. Shu Tenghui, pemenang sabuk kejuaraan emas, terus mempertahankan rekor historisnya dan mempertahankan sabuk emas tahun ini. Tenghui harus menang. Tenghui harus menang. Jika ada yang bisa mengalahkan Shu Tenghui, mereka akan mendapatkan tiket masuk final untuk tahun ini, kejuaraan juara tinju. Sebaliknya mereka akan tereliminasi. Tenghui harus menang. Tenghui harus menang. Baiklah, selanjutnya adalah masuknya penantang Chu Yue. Erhu sebagai pendatang baru terlihat sedikit gugup menghadapi kelas berat Shu Tenghui. Erhu pendatang baru. Apakah pendatang baru ini akan mampu bertahan 2 ronde? Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah? Mari kita tunggu dan lihat. Seorang murid yang diajar oleh orang cacat. Apakah dia masih bisa bertinju? Bisakah dia berdiri tegak? Aku rasa hari ini dia ada di sini untuk kakinya yang lain dipatahkan. Menilai dari situasi di atas panggung, Erhu terlihat sedikit menahan diri. Shu Tenghui menunjukkan kecepatan, kontrol yang stabil. Shu Tenghui, tiket ini, aku pasti akan menang. Baiklah, kalau begitu aku akan lihat, apakah kamu mengalahkanku, atau aku memukulmu sampai mati. Penonton di bawah, semua orang tunggu dan lihat. Pertandingan resmi dimulai. Erhu memulai dengan tendangan penjajakan. Shu Tenghui melancarkan gelombang serangan sengit, memaksa lawannya mundur selangkang demi selangkang, diikuti dengan tendangan berputar yang indah. Erhu. Sepertinya serangan lutut sebelumnya hanyalah tipuan. Si tua cacat, muridmu sama sepertimu. Keduanya pengecut. Tenghui pasti akan menang. Tenghui pasti akan menang. Aku bukan pengecut. Ayo. Apakah aku pengecut atau tidak? Bukan kamu yang memutuskan. Terima pukulan ini. Ini buruk. Selama pertukaran baru-baru ini Erhu terkena pukulan berat dari Shu Tenghui, menyebabkan tubuhnya sempat kehilangan keseimbangan. Shu Tenghui memanfaatkan kesempatan ini dengan ganas membanting Erhu. Erhu. Apakah aku pengecut atau tidak? Bukan kau yang memutuskan. Bantingan yang luar biasa. Shu Tenghui dari belakang melakukan gerakan kuncian leher. Gerakan ini cukup berbahaya. Kita bisa melihat bahwa Erhu juga berjuang mati-matian. Hebat. Pertahanan. Lindungi kepalamu. Penonton langsung terus bersorak. Kau melakukan pelanggaran. Erhu. Pelanggaran. Itu pelanggaran. Kau melakukan pelanggaran. Erhu, Erhu. Erhu, bagaimana kabarmu? Erhu, Erhu. Pergi. Berhenti bicara omong kosong padaku. Kau kalah. Cepat potong tanganmu. Aku minta maaf. Guru yang telah menyakitimu. Jika tangan harus dipotong-potong tanganku. Diam. Aku tidak membutuhkanmu untuk menjadi pahlawan.
Sungguh mengharukan. Dia sendiri sudah seperti anjing yang dipukuli. Namun dia masih ingin membela gurunya yang lumpuh. Bakti. Bukan hanya sepasang tangan yang akan dipotong. Berhenti. Aku menerima taruhan dan mengakui kekalahan. Ayah, Guru. Jangan. siapa bilang kita kalah? Zhou Pandi. Pandi, Aku belum masuk arena. Dengan hak apa kau bilang kita kalah? Ambil barang-barangmu kembali. Zhu Yue. Kau benar-benar pengecut. Masalah antar pria. Namun kau membiarkan putrimu sendiri ikut campur. Kehormatan keluarga Zhou tua. Benar-benar telah kau permalukan. bukankah sudah kubilang jangan datang untuk ikut pertandingan? Apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, kau pasti sudah kalah. Apakah kita menang atau kalah? Apa hubungannya denganmu? Kau kembali. Kembali. Kalau begitu, apakah aku bertanding atau tidak? Juga tidak ada hubungannya denganmu. Apa kau berani melawanku? Baiklah. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Mulai. Baik. Sekarang yang memasuki ring adalah Zhou Pandi. Dilihat dari fisik Zhou Pandi, dia relatif kurus dan kecil. Dalam hal kekuatan Zhou Tenghui, dia mungkin memiliki keuntungan. Zhou Tenghui segera memulai dengan serangan lutut melangkah ke depan. Zhou Pandi membalas dengan serangan balik 3 pukulan. Tendangan berputar, meleset. Tampaknya kedua belah pihak menilai titik serangan lawan. Zhou Pandi menghindari pukulan hook lainnya dan segera melayangkan kepada Zhou Tenghui. Pukulan lurus. Zhou Tenghui menyerang balik. Indah. Zhou Tenghui kembali berdiri. Indah. Zhou Pandi mendaratkan pukulan hook besar, memaksa Zhou Tenghui ke sudut. Sekarang wasit telah datang untuk campur tangan. Sebenarnya ini tidak dihitung sebagai pelanggaran oleh Zhou Pandi. Mari kita lihat tayangan ulang. Zhou Pandi mendaratkan pukulan lurus, mengenai wajah Zhou Tenghui. Bahkan jika Zhou Tenghui menggunakan blok siku itu tidak berguna. Ronde kedua telah dimulai. Blokir. Blokir. Jadi kau hanyalah seorang brutal yang hanya mengandalkan kekuatan. Pandi. Menyerah. Menyerah saja. Kau tidak bisa mengalahkannya. Pandi. Lindungi kepalamu. Sepuluh. Pandi. 9. Pandi. 8. Pandi. 7. Pandi. Menyerah. 6. Mungkinkah? Aku akan kalah begitu saja. Sekarang, apakah kau tahu mengapa? Aku tidak ingin kau bertinju. Kekuatan seorang wanita secara alami lebih rendah dari seorang pria. Kalian para wanita, tugas utama kalian adalah melahirkan anak dan melanjutkan garis keturunan. Penampilanmu ini, apa yang telah kau lakukan pada dirimu sendiri? Bukan pria maupun wanita. Seorang gadis seharusnya terlihat seperti seorang gadis. Hanya karena aku seorang gadis, kau ingin meniadakan semua usahaku. 5. Tidak. Tenghui. Pandi. Pandi, aku sudah lama mencarimu. Ayah punya sesuatu yang ingin dia katakan padamu. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kau ingin mengatakan bahwa aku seorang gadis, dan seharusnya tidak melebih-lebihkan diriku dengan naik ke panggung untuk bertarung. Benar. Fakta membuktikan bahwa ayah tidak salah dalam mengatakan itu. Lihatlah kau seorang gadis. Belajar tinju setiap hari, berakhir dengan luka di seluruh wajahmu. Jika ibumu melihat ini, dia pasti akan merasa sedih. Anak perempuan,
Secara inherent lebih rendah dari laki-laki. Kau seharusnya segera mencari seseorang untuk dinikahi dan menjalani hidup yang tenang dan stabil. Inilah jalan yang seharusnya diambil seorang wanita. Pandi. Jika aku seorang laki-laki, apakah kau masih akan memperlakukanku seperti ini? Aku dengar ibu bilang, dulu di luar ruang bersalin, kau melihat bahwa aku seorang gadis. Kau berbalik dan pergi. Bahkan pada perayaan 1 bulanku, hanya karena aku seorang gadis, kau menyerang orang lain dengan kasar. Ketika ibu menceritakannya padaku, aku tidak percaya. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang tua yang tidak mencintai anaknya sendiri? Sekarang aku percaya. Karena dari kecil sampai sekarang, tidak peduli usaha apapun yang aku lakukan, kau bahkan tidak melirikku. Hanya karena aku seorang gadis. Karena kau sangat membenciku. Kenapa kau tidak saja mencekikku waktu itu? Membiarkanku hidup seperti ini lebih menyakitkan daripada membunuhku. Pak Tua Chen, Presiden Asosiasi Tinju. Chu tua. Chen Tua, mengapa kau di sini? Tiket untuk kejuaraan juara tinju. Apakah itu untuk kita? Tapi, kita kalah dalam pertarungan. Kalau aku tidak melihatnya seperti itu. Seorang gadis benar-benar berhasil bertarung. Saling serang dengan seseorang seperti Xiu Tenghui. Dalam arti tertentu, putrimu adalah pemenang sejati. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mencari Pandi. Zhao Yue, rasakan hati nuranimu. Jika kamu hanya melihat bekas luka yang ditinggalkan oleh luka bakar di tangan Pandi, kamu seharusnya tahu bahwa sesuatu yang berbahaya seperti tinju seharusnya tidak pernah diizinkan dekat dengannya. Pandi adalah putri yang dengan susah payah aku besarkan. Dia tidak dikirim kepadamu untuk menderita dan disiksa olehmu. Pandi. Pandi. Bagaimana mungkin ada orang tua di dunia ini yang tidak mencintai anaknya sendiri? Departemen Obstetri dan Ginekologi, 20 tahun yang lalu. Dia melahirkan. Selamat, ini bayi perempuan. Biarkan aku memeluknya. Kau ikut tinju bawah tanah lagi. Jangan beritahu kakak iparmu. Ini adalah biaya rawat inap kakak iparmu. Jika dia dan bayinya membutuhkan sesuatu untuk dibeli, buat saja daftar, dan aku akan membelinya. Kakak Yue, berhenti bertarung. Dia hanya mabuk dan salah bicara. Punya anak perempuan sebenarnya cukup bagus. Dia bahkan bisa mengikutimu dan belajar tinju. Keluarga Xiuku belum jatuh serendah itu, sampai membiarkan seorang gadis menerima pukulan dan menderita. Pandi. Ayah.
The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya aku salah. Sejak awal. Tiket kejuaraan juara tinju. Gadis jenius Shou Pandi dan pelatih Shu Yun di belakangnya. Itu 10 tahun yang lalu melanggar peraturan, menggunakan obat peningkat performa, juara tinju palsu yang dilarang seumur hidup. Omong kosong. Kau bilang kau dijebak dan tidak bisa bertinju. Jadi ternyata kau secara ilegal menggunakan obat peningkat performa. Kau sebenarnya berbohong kepada kami. Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar dijebak. Pada laporan tes urinmu, tertulis dengan jelas. Apalagi yang ingin kau bantah? Mengapa mereka tidak menjebak orang lain, tapi secara khusus menjebakmu? Bukankah itu karena kau sendiri punya masalah? Tepat sekali. Kau sampan. Dan kau menggunakan kami untuk berjuang demi kau. Pergi ke neraka. Pembohong. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Sepuluh tahun yang lalu. Milikku. Berhenti. Milikku. Apakah kalian sudah belajar tinju? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Cepat kembalikan barang-barangku. Aku belum makan selama beberapa hari. Di mana orang tuamu? Aku. Orang tuaku sudah lama meninggal. Bagaimana dengan orang lain di keluargamu? Baiklah, bagaimana kalau begini? Kalian belajar tinju dariku. Aku jamin nanti, kalian akan punya daging untuk dimakan setiap hari. Ayo. Mereka yang kubina dengan susah payah, ternyata sekumpulan orang tidak tahu berterima kasih. Tapi Pandi yang kuabaikan. Memikirkanku dalam segala hal. Su Yongsung. Pemandangan yang ramai sekali. Kau bajingan. Katakan padaku, apakah kau yang mengunggah informasi daring, menyebarkan rumor dan memfitnahku? Sopan santun. Jaga perilakumu. Ayah, Impuls adalah iblis. Kau orang jahat. ayah, Aku sudah menasihatimu sejak lama, tapi kau menolak mendengarkan. Kau bersikeras untuk bertinju. Ini adalah harga yang harus kau bayar. Tanda tangani kontrak ini. Dan bawa murid-muridmu ini. Dan cepat tinggalkan dunia tinju. Ayo. ayah, The film was translated and narrated by M Minggir. Media. ayah. Cukup. Si pincang tua, kau berani menggigit ayahku. Kau benar-benar ingin mati. Kau. Jika kau menyerang sekarang, kau akan dianggap sebagai penjahat yang berpihak pada Shu Yue. Apakah kau masih akan punya pertandingan untuk bertarung nanti? Bagus sekali. Shu Yue, ini adalah orangnya yang kau besarkan dengan segenap hati dan jiwamu. Tapi sekarang, tidak ada satu orang pun yang membelamu.
Anggap saja aku membesarkan sekumpulan orang tidak tahu berterima kasih. Dasar tidak tahu berterima kasih. Apa yang pernah kau berikan kepada kami? Itu hanya karena kau melihat bakat kami bagus, sehingga kau mengajari kami tinju. Benar apa yang kau katakan. Kau sengaja kalah dalam pertandingan dan bahkan tidak mengerti kompetisi. Jika kami punya orang lain yang mengajari kami pasti sudah terkenan sejak lama. Tepat sekali. Dia bahkan tidak punya anak laki-laki. Dia mungkin akan bergantung pada kami untuk masa pensiunnya. Kau benar sekali. Jika bukan karena aku, dulu kalian semua pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Dan kau dengan kejam menganiayaku di mana-mana. Itu karena kau cemburu pada bakatku. Kau takut bahwa di masa depan, murid yang kutatih akan mencuri gelar juara tinju dari putramu. Aku memberitahumu, selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Apa kau benar-benar berpikir orang lain masih ingin belajar tinju darimu? Apa kau bersedia? Dan kau? Apa kalian semua bersedia? Aku tidak mau. Aku juga tidak mau. Lihat, tidak ada yang mau belajar. Siapa bilang tidak ada? Aku akan. Pandi, Aku akan tetap belajar tinju dari ayahku. Kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Apa gunanya kau belajar? Untuk belajar bagaimana merangkak di tanah dan memohon belas kasihan. Keterampilan yang kau miliki, hidupmu ini semua diberikan oleh ayahku. Alih-alih berpikir dengan benar tentang bagaimana membalasnya. Kau mengkhianati kami demi orang luar. Kau pantas menjadi yatim piatu. Jika dia begitu mampu, mengapa dia tidak mengajarimu cara bertinju? Itu karena ayahmu tahu dia sudah tamat seumur hidup ini. Jadi dia mengandalkan kami, berharap menggunakan kami untuk bangkit kembali. Mengapa kau berpura-pura begitu mulia di sini? Mengapa kau berpura-pura menjadi orang suci yang agung? Baiklah, aku ingin melihat kehidupan seperti apa yang akan kau jalani setelah kau meninggalkan ayahku, dan akan menjadi apa kau. Pandi, jangan buang-buang napas lagi berdebat dengan mereka. Mulai hari ini, apapun yang ingin kau lakukan, kemanapun kau ingin pergi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan aku show. Kau boleh pergi. Sasana tinju ini diwariskan kepadaku oleh ayah. Jika kau ingin mengambilnya dari tanganku, kau harus melangkahi mayatku. Ketika orang tua itu awalnya menyerahkan sasana itu padamu, itu karena kau adalah juara tinju. Sekarang, keadaannya berbeda. Aku adalah juara tinju, anakku. Mengalahkan putrimu. Dan kau. Sekarang kau hanyalah tikus yang dibenci menyeberang jalan, tidak bisa menunjukkan mukamu. Kau ingin mengandalkan putrimu ini untuk mewarisi properti ini. Seorang putra bisa mewarisi, dan seorang putri bisa mewarisi sama saja. Anak perempuan yang sudah menikah, ibarat air yang tumpah. Jika kau ingin menyerahkan sasana itu kepada putrimu, itu berarti menyerahkan properti keluarga Shaw kepada orang luar. Aku adalah Zhou Yongshan. Aku sama sekali menolak. Aset keluarga Shaw hanya bisa diwarisi oleh keluarga Shaw, pria. Sejak kapan? Giliran seorang, kau binatang yang diusir dari keluarga, untuk membuat keputusan bagi keluarga Shaw kita. Baiklah. Karena kau menolak tawaran baik dan memilih hukuman, maka jangan salahkan aku kakakmu. Karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada kerabatku sendiri, aku akan mengabulkan keinginanmu. Serang. Aku ingin melihat siapa yang berani. Kakak Zhou, bukankah ini tidak pantas? Bagaimanapun juga dia adalah guru kami. Lagi pula, dia hanya punya 2 orang sekarang. Jika kau ingin kembali hidup, pas-pasan lagi. Kalau begitu silakan saja jadi pengecut. The film was translated and narrated by M Media. Pandi, Jika kau patuh mendengarkan tadi,
Kau tidak perlu menderita ini. Rasa sakit fisik. Lihatlah darah yang mengalir dari sudut mulutmu. Aku tidak memaksamu. Kau melakukannya dengan sukarela. Apa yang kau lakukan? Komite penyelenggara dengan jelas menyatakan bahwa peserta dilarang melakukan pertarungan pribadi. Jika tidak, kualifikasimu untuk kompetisi akan dicabut. Apakah kau tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi lagi? Tetua Chen, kau salah paham. Ini hanya sedikit masalah keluarga antara kami bersaudara. Hanya sedikit ketidaksepakatan. Benar. Kakak Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia datang untuk merebut sasana tinju. Dia memukuli kami berdua, sampai seperti ini. Xu Yongsheng, aku tidak peduli jenis dendam apa yang kalian miliki. Sebelum kejuaraan juara tinju resmi dimulai, Zhou Pandi tidak boleh mengalami kemalangan apapun. Apa hubungannya kejuaraan juara tinju ini dengan dia? Bukankah dia sudah kalah dalam pertarungan? Kalau sudah berapa tahun anakmu berlatih tinju? Namun dia bertarung dengan gadis pendatang baru. Bolak-balik. Seimbang. Apakah kau benar-benar menang? Pertandingan Zhou Pandi setelah disiarkan menarik perhatian seluruh masyarakat. Komite penyelenggara memutuskan setelah musyawarah untuk secara khusus mengizinkan Zhou Pandi untuk berpartisipasi dalam tahun ini kejuaraan juara tinju. Jika kau punya keberatan, kau bisa menyampaikannya kepada komite penyelenggara. Komite penyelenggara sialan apa? Ini tidak adil. Diam. Penatua Chen. Saya mengerti maksud Anda. Jika ada sesuatu yang perlu Anda diskusikan, maka saya akan berhenti mengganggu Anda. Ayo pergi. Ayah. Sebidang tanah senilai beberapa juta ini. Kami hampir mendapatkannya. Hanya itu saja. Tidakkah Anda melihat ayam dan putrinya sedang dilindungi oleh orang tua itu? Tidak bisakah saya menghadapinya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Begitu mereka melangkah ke atas ring tinju dan kaki tidak memiliki mata, apakah mereka hidup atau mati? Kami yang memutuskan. Terima kasih Tetua Chen. Persiapkan diri dengan baik untuk pertandingan. Itu adalah ucapan terima kasih terbesar yang bisa kau berikan padaku. Gadis, jangan kecewakan aku. Pandi. Pandi, bagaimana kabarmu? Pandi. Dokter, bagaimana The putriku? film was Putri Anda masih translated dalam penyelamatan and darurat. narrated Pergi by bayar M biayanya Media. di meja depan dulu. Kalau tidak, kami tidak akan bisa meresepkan obat putri Anda. Berapa banyak uang? Bayar 30.000 dulu. 30.000. Aku sudah bilang jangan biarkan Pan belajar tinju. Namun kamu masih membiarkannya naik ring. Kamu mencoba membunuhnya. Xiao Fang. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Pan butuh operasi. Dibutuhkan 30.000 yuan. Aku tidak punya di sini. Apa kau punya? 30.000. Ketika kita bercerai, kamu tidak memberiku sepeser pun. Kamu menghabiskan semuanya untuk anak-anak nakal itu. Sekarang aku mengandalkan melakukan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup. Dari mana aku mendapatkan uangnya? Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Pan.
Xiao Fang. Kau harus menguatkan diri. Kau jaga Pan Pan. Aku akan mencari uangnya. Kamu mau kemana? Zhao Yue, Zhao Yue. Pan Pan sama sekali tidak suka tinju. Dia bekerja sangat keras. Semua untukmu. Ayah. Aku punya jawabannya sekarang. Jawaban apa? Pada awalnya, aku benar-benar mencoba untuk mendapatkan persetujuanmu. Itulah mengapa aku diam-diam belajar tinju. Tapi sekarang, aku melakukannya untuk diriku sendiri. Aku ingin memegang takdirku di tanganku sendiri. Kali ini, aku ingin berjuang untuk diriku sendiri dan juga berjuang untuk ribuan wanita. Ayah mendukungmu. The film was translated and narrated by M Media. 1, 2, 3, 4. Bagus. 1. 1, 2. Pukulan beratnya ada di sini. Satu bulan kemudian. Siapa namanya? Shou Pandi. Tidak. Yaosu. Shou Yaosu. Ibu. Bisakah ibu datang menonton pertandinganku hari ini? Aku perlu merapikan rumah. Aku tidak punya waktu. Pulanglah lebih awal untuk makan malam setelah pertandinganmu. Baik. Yozu. Hanya seorang gadis muda bisa menyandang nama ini. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Ayah, pertandingan pertama adalah Tishu bertarung dengan gadis itu. Tishu, bagaimanapun dia dulu adalah pria Shuyue. Apakah menurut Anda dia akan mengalah dalam pertarungan? Saya punya cara. Ini. Tisu. Guru. Berhentilah berkelahi dan istirahatlah. Anda akan segera naik panggung. Jangan buang terlalu banyak kekuatan fisik. Ini. Terima kasih, Guru. Tisu. Giliran Anda untuk naik panggung. Ikut saya. Pergi. Teruslah bertarung. Ayah. Apa yang Anda berikan padanya untuk diminum? Stimulan kuat. Minumlah ini. Saat dia naik nanti.
Mungkin. Dia akan memukuli seseorang sampai mati, tapi jika ini ketahuan. Jika diselidiki. Dia hanyalah anjing yang digunakan untuk menggigit Shou Pandi sampai mati. Anjing. Jika dia di atas ring. Dan melumpuhkan Shou Pandi. Jika sesuatu terjadi. Siapa yang akan percaya anjing pengkhianat? The film was translated and Berjuang mati-matian narrated dan by menggigit M. dengan Media. liar. Apakah ibu tetap memilih untuk tidak datang? Pan-pan, jangan terganggu. Fokuslah bertinju dengan baik. Setelah kamu memenangkan pertandingan, akan ada banyak waktu untuk menemui ibu. Tisu. Pergi. Tisu. Terakhir kali kau mengalahkanku. Itu hanya keberuntungan. Kali ini, aku harus mengalahkanmu. Ayo. Menghindar cepat. Ada yang salah. Bagaimana kekuatannya tiba-tiba begitu besar? Pasti ada masalah. Jika ini terus berlanjut, aku akan kalah. Bagus sekali. Jaga. Bertahan. Balikkan dia. Bertahan. Balikkan dia, balikkan dia. Balikkan. Dia melakukan pelanggaran. Pelanggaran. Kerja bagus Tisu. Pertarungan yang bagus. Bunuh dia. Wasit-wasit. Satu peringatan. Kembali ke sudut Anda. Tidak perlu terburu-buru. Hari ini, dia pasti akan mati di panggung ini. 6. Ayo minum air. Bagaimana? Ayah, Tisu ada masalah. Apa? Apa maksudmu dia menggunakan stimulan? Ya, sangat mungkin. Tidak mungkin. Aku harus membuatnya dilarang dari kompetisi. Tidak, ayah. Kenapa? Jika dia menggunakan zat terlarang, maka dia harus didiskualifikasi. Dalam kasus itu, kamu akan dengan lancar melaju ke babak berikutnya. Itu tidak akan terjadi. Semua orang tidak mungkin berpikir seorang pria saat melawan wanita akan menggunakan stimulan. Semua orang hanya akan berpikir bahwa aku demi kemenangan menggunakan segala cara yang diperlukan. Jika aku ingin menang, aku harus mengalahkannya secara langsung. Tapi itu tidak adil bagimu. Bagiku dunia ini selalu tidak adil. Pan-pan, pergi. Ibu, Ayo, tidak ada kemenangan. Tidak ada kembali. Bahkan musuh terkuat sekalipun akan memiliki kelemahan. Selama kau merebutnya, kau bisa menghancurkannya. Sekarang, tandang. Pukulan lurus, pukulan lurus. Pukulan kait. Bagus sekali. Saya mengumumkan, pemenang hari ini adalah Xu Yaozu.
Ayah. Aku berhasil, Ayah. Ayah, aku berhasil, Ayah. The film was translated and narrated by M Media. Dengan lembut. Apakah sakit? Ibu. Aku kira kamu tidak akan datang untuk menonton pertandinganku. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu putriku begitu luar biasa? Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Bermainlah dengan baik di pertandingan mendatang. Ibu akan datang menonton semuanya. Iya, Ibu. Apakah kamu senang? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Aku harap keluarga kita tetap bersama bahagia selamanya. Ayo potong kuahnya. Halo. Hadiah ulang tahun yang kubelikan untukmu sudah tiba. Kalian makan dulu, aku akan mengambilnya. Di mana dia? Tian Jifan. Ayah. Tentang ayah dan ibu menikah lagi. Bagaimana perkembangannya? Jika kamu memenangkan pertandingan ini, jika kamu meraih juara pertama, maka aku akan melamar ibumu. Sekali lagi. Kalau begitu aku harus meraih juara pertama. Setuju. Setuju. Ibu sudah pergi begitu lama, kenapa kita tidak turun dan memeriksa? Tepat sekali. Ayo pergi. Ibu. Xiao Fang. Ayah. Ibu akan baik-baik saja kan? Ayah, katakan sesuatu, Ayah. Ayah. Ibu tidak mungkin. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Pan. Tenanglah sedikit. Ini bukan salahmu. Jika bukan karena ulang tahunku, maka ibu tidak perlu datang ke sini. Ini semua salahku, ini semua salahku. Pan, tenanglah sedikit. Ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Ayah berjanji padamu. Aku pasti akan menemukan orangnya yang menyakiti ibumu. Dan membuat mereka membayar harganya. Saya minta maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Dokter, Pergi temui dia untuk terakhir kalinya. Ibu. Pan. Kamu belum makan apapun seharian. Ayolah, makanlah sedikit. Ayah. Aku ingin mundur dari kompetisi. Jika ibu melihatmu terlihat seperti ini sekarang, dia pasti tidak akan senang.
Ibu mengalami kecelakaan itu karena aku. Aku takut. Mundur saat menghadapi kesulitan. Maka semua usahamu sebelumnya dan harapan ibu padamu. Bukankah semua itu akan sia-sia? Kamu bicara tentang aku. Bukankah kamu juga sama? Karena apa yang terjadi waktu itu, kamu masih tidak berani menghadapi Xu Yangxiang secara langsung. Kalau begitu ayah, aku akan membuktikannya padamu sekarang. Sudah lama sekali, teman lama. Bertarunglah denganku sekali lagi. Xu Yongsheng. Skor di antara kita berdua. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Hanya kamu. Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu tahu persis. Sampah macam apa kamu ini? Ayo. Dalam pertarungan, bahkan jika kedua kakiku lumpuh, kau tetap bukan tandinganku. Baiklah. Ayo. Aku memberitahumu, kamu bukan juara tinju sekarang. Sekarang, ini adalah wilayahku Xu Yongsheng. Semua orang harus menghormatiku. Jika aku tidak mempertimbangkan bahwa kamu adalah adik kandungku, kamu seharusnya berlutut dan menundukkan kepala serta meminta maaf. Kamu tahu itu. Ayah? Ayah baik-baik saja. Aku akan melepaskanmu hari ini. Kita akan bertemu di ring. Aku membenci. Bajingan kejam. Maafkan aku, Ayah. Aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu padamu. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Justru karena kata-katamu, aku bisa mengambil langkah baru. Ayah berharap agar kamu juga bisa melewati ini. Para hadirin sekalian, Guru Show, sebelum pertandingan dimulai, masih ada satu dokumen yang memerlukan tanda The tangan film Anda. was Silakan ikut translated saya. and narrated by M Media. Baiklah. Kamu bersiap dulu. Aku akan segera kembali. Hari ini sudah pertandingan final. Kalian semua sudah siap. Bajingan. Buka pintunya, buka pintunya. Buka pintunya. Hari ini adalah kejuaraan juara tinju. Pertarungan final. Para lawan adalah Xu Tenghui dan Xu Yaozu. Hari ini, akankah Xu Tenghui melanjutkan dinasti dan menciptakan legenda? Atau akankah Xu Yaozu naik tahta sebagai raja baru dan menentang takdir? Mari kita tunggu dan lihat. Mari kita sambut Xu Tenghui. Tenghui harus menang. Tenghui harus menang. Ayo Tenghui. Ayo Tenghui. Tenghui harus menang. Tenghui harus menang. Selanjutnya, mari kita sambut Xu Yaozu. Yaozu harus menang. Yaozu harus menang. Kau berani memukul ayahku. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Hidupku. Tidak semudah itu untuk diambil.
Kenapa ayah belum kembali? Ayo. Bagus, tidak buruk, tidak buruk. Hati-hati. Bagus. Bagus. Pukulan hebat. Xiaohui. Bagaimana kalau begitu? Bagaimana wanita ini begitu kuat? Pergi. Ayo. Ayo. Satu pukulan mengeluarkan darah. Pelan-pelan. Apakah sakit? Ayo Pan-Pan. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Bermainlah dengan baik di pertandingan mendatang. Ibu akan datang menonton. Yaozu. The film was Yazoo. translated and narrated by M Media. Pandi. Bagus. Kunci dia. Kunci dia untukku. Kunci dia, kunci dia. Sungguh. Kita tidak bisa menang. Pan-Pan. Ayah ada di sini. Ayah, Pan-Pan. Bertahanlah Pan-Pan. Jadi kenapa, kalau si lumpuh tua ada di sini? Bisakah Anda bangkit lagi? Akui saja kekalahan. Lepaskan diri. Lepaskan diri, lepaskan diri. Siku balik, siku balik, siku balik. Bagus. Bagus. Lepaskan diri. Bagaimana itu mungkin? Sampang. Berdiri, berdiri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin aku bisa kalah darinya? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. entah aku kalah atau menang. Hanya perkataanku yang penting. Saya mengumumkan bahwa pemenang hari ini adalah Xu Youzu, Xu Youzu. Pan-Pan. Kita menang, kita menang, kita menang. Kita menang Pan-Pan.
Bagaimana ini mungkin? Bangun. Apa yang kamu lakukan? Anda dicurigai melakukan rekayasa, pembunuhan berencana dan kejahatan lainnya. Ikut kami sekarang. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pandi, kita menang. Kita menang, kita menang, kita menang. Ayah, aku berhasil. Kamu adalah kebanggaan ayah. Jika kamu sangat menikmati menjadi sosok ayah bagi orang lain, seharusnya kamu tidak melahirkanku sejak awal. Kekuatan seorang wanita secara inheren lebih rendah dari pria. Hanya pria yang benar-benar bisa disebut sebagai raja kekuatan. Itu hanyalah gerakan dangkal. Siapa yang mungkin bisa mereka kalahkan? Seharusnya mereka pulang saja menikah dan punya anak lebih cepat. Meskipun aku tidak menginginkan sasana tinju ini, aku tentu saja tidak membutuhkan seorang wanita untuk bertarung demi aku. Aku kira kamu datang ke sini untuk peduli padaku. Jadi kamu masih di sini untuk mengkritikku. Kamu telah mengabaikanku selama bertahun-tahun ini hanya karena aku seorang perempuan. Apakah itu benar? Pan-Pan sama sekali tidak suka tinju. Dia bertarung begitu mati-matian semua